Muhammad Muhammad. Luar biasa. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Muslimatul Hasanah yang udah tua tapi tetap cantik, yang jalannya udah pelan-pelan tapi masih sehat, yang malam-malam ke toilet beser tapi tetap sehat. Kalau beser ngambil wudhu nggak? Habis beser nih cebok basah, ngambil wudhu nggak sekalian tahajud, tidur lagi? Malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang datang nih dulu nih, dari belakang, dari depan, dari kiri, kanan ke sini, bil hasanati, dengan niat baik, tercatat 10 pahala. Barang siapa yang datang membawa kejahatan, tidak akan dibalas kecuali dengan balasan yang setimpal, 1. Wahum la yuzlamun, tidak ada yang rugi, semuanya pas, tidak tertukar. Yang berbuat baik dapat 1, yang berbuat jahat dapat 10. Enggak. Ibu-ibu datang ke sini niatnya baik enggak? Mau ngapain? Maulid. Maulid baik enggak? Ngapain maulid? Maulid sholawatan, terus apalagi maulid? Yasinan, terus 4. Kalau kita yakin malam hari ini kita kumpul memperingati Maulid Nabi kita, ingin belajar dari Nabi kita, sepak terjang hidupnya, insya Allah kita akan tanpa sadar atau tidak disadari atau disadari, kita akan menambah kebaikan hidup kita. Insya Allah dengan maulid ini kita bertambah sehat, anak-anak kita jadi rajin belajar, anak-anak kita tercapai cita-citanya, itu berkah dari maulid. Jadi nggak usah lagi cari-cari dalil apa, dalil maulid apa, dalil maulid. Banyak sekali berdebat soal-soal yang begituan. Pertanyaan kita mau maulid apa mau berdebat? Mau benar, mau mencontoh Rasulullah. Betul? An-Nisawati, Rasul berkata bahwa sesuatu yang kucintai dari dunia itu adalah wanita dan wangi-wanginya. Ibu-ibu wanita laki, berarti udah cakep ini, udah masuk ke dalam 1 poin hadis. Yang kedua, Rasul mencintai wewangian. Rasul selalu wangi dalam setiap waktunya, waktu sholat, waktu ke pasar, waktu jalan, selalu wangi. Bahkan keringat Nabi menurut para sahabat jauh lebih wangi dari wanginya sendiri. Alhamdulillah, berarti Nabi cinta sama orang yang Nabi kita Kenapa Nabi kita mencintai wangi? Karena Nabi kita Nabi kita wangi enggak? Berarti umat Rasul umat yang ibu-ibu wangi enggak? Wangi, alhamdulillah. Yang berapaan enggak wanginya? Tahu ilmu Rasulullah, pegang ini 1 ilmu. Man amila ma'alima, barang siapa yang berbuat karena dia tahu, yurisuhullah malam ya'lam, Allah akan mewarisi ilmu yang belum ia ketahui. Punya ilmu segunung dan diamalkan percuma.
Mendingan punya ilmu sedikit diamal, tahu ilmunya Rasul, cinta sama orang-orang itu orang-orang terus. Jangan sampai ibu berharap suami ibu selalu dekat sama ibu kayak perangkok, sementara ibu-ibu hari Senin bau kunyit, Selasa bau langkas, Kamis malam Jumat bau terasi. Gimana mau deketin? Sekarang udah tahu nih ilmu. Ahabba ilayya minad dunya an-nisa wa tib. Aku maksudnya itu bukan Rasulullah playboy. Rasulullah cinta perempuan karena perempuan simbol dari kelembur. Makanya perempuan kayak ibu-ibu nih bicara selalu betul. Makanya ibu-ibu kalau ngomong sama suami pasti ngomongnya pelan amat ngomongnya. Lembut nggak? Nah ini ada ilmunya lagi karena Rasul cinta kelembutan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun perhatikan bahwa di dalam diri Rasul itu ada suri tauladan yang pantas engkau ikut. Betul? Betul. Rasulullah pemimpin negara, menjadi pemimpin negara yang pantas diikutin karena membuat rakyatnya makmur sejahtera. Indonesia udah makmur belum? Hah? Udah ngaji begini aja udah ada singkong, donat, roti, kacang, ini udah makmur banget ya. Gak tahu yang sudah sama lah. Yang penting majlis taklim muslimat sana Rasulullah pemimpin perang, panglima perang berhasil. Perangnya selalu menang dan membawa kebaikan, bahkan kebaikan bagi mereka yang ditawan. Rasulullah pedagang, berdagang dengan jujur, yang tidak merugikan orang lain, tapi juga memberi keuntungan bagi pemilik dagangan. Rasulullah juga bapak dan rumah tangga, banyak istrinya 11 bahkan 12 kalau satu orang ini dimasukkan, karena satu orang ini yang bernama Maria Al-Qibtiyah itu merupakan budak yang dikirim dari Raja Mesir untuk hadiah kepada baginda Nabi Muhammad, yang antara lain untuk mengamati siapa sebenarnya Nabi ini, apakah cuma sekedar penguasa Madinah atau memang Nabi betulan. Dikirimlah Maria Al-Qibtiyah. Baik, kita belajar karena kita pengen belajar daripada Rasulullah. Saya tidak akan mengulas Rasulullah sebagai pemimpin negara karena ibu bukan politisi semua. Betul? Ibu-ibu politisi bukan politikus, tapi 5 tahun sekali minimal bedain politikus. Betul? Ada orang kampanye minta seragam, ada orang lain kampanye minta bukena, minta bergok, bahkan minta jalan-jalan. Ada suka begitu? Banyak. Ibu-ibu juga bukan tentara. Jadi kita tidak mengulas Nabi kita sebagai panglima perang. Mari kita lihat Rasulullah sebagai kepala rumah tangga. Ibu-ibu yang saya hormati, kita ambil contoh 3 istri daripada Rasulullah untuk sebagai bahan pembicaraan kita malam hari ini. Pertama adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Ada yang tahu Siti Khadijah? Siapa beliau? Siti Khadijah kan bintinya beda. Yang ono lahir di Mekah, ini lahir di Poncol. Alhamdulillah sama-sama Siti Khadijah. Siti Khadijah istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mau melamar dan ditolak. Artinya Khadijah sudah tidak penting lagi harta. Paham ibu? Kaya nggak Siti Khadijah? Benar kaya? Punya emas nggak kira-kira? Punya onta nggak? Ibu punya emas nggak? Onta punya nggak? Kalah berarti sama Siti Khadijah. Siti Khadijah kaya.
begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 40 tahun. Berarti Khadijah berapa tahun? 60. Rasulullah 25 nikah, Siti Khadijah 40. Rasulullah diangkat, Muhammad diangkat menjadi Rasulullah umur 40. Siti Khadijah berapa? 65 tahun. Diangkatlah Rasulullah. Simbol diangkatnya itu adalah turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan. Di mana turunnya? Di Gua Hira. Bagaimana keadaan Rasul kita begitu? Dikatakan Iqra oleh Jibril, Iqra wa ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Menggigil Rasul kita, meriah, turun dari Jabal Nur langsung ke rumah. Kenapa? Karena cuma Siti Khadijah bagi Rasul yang bisa memberi kenyamanan dalam situasi yang gelisah. Ini pelajaran buat ibu-ibu. Kalau suami ibu gelisah, bagaimana supaya pulang ke rumah? Hah? Suami ibu kalau gelisah pulang ke rumah atau ke kemancingan? Ke rumah. Alhamdulillah. Jangan sampai pulang ke tempat yang lain, bahaya. Ini bagaimana Rasul kita bisa sampai pulang? Karena Siti Khadijah semasa hidupnya selalu mengayomi Nabi kita Muhammad. Makannya diurus, minumnya diurus, pakaiannya diurus, supaya wangi, supaya kenyang, supaya hilang dahaganya. Begitu ingin pergi kholat di Jabal Nur, disiapkan bekal. Dan Rasul setiap bulan Ramadan selama 7 tahun lamanya dalam berkholwat untuk mencari inspirasi, mencari ilham, mencari petunjuk Allah. Dia kholat setiap bulan Ramadan, 1 bulan penuh disiapkan itu namanya bekal. Ibu-ibu kalau suaminya mau pergi kerja, kira-kira sepatunya disiapin nggak? Dilapin nggak? Nggak. Kaos kakinya disiapin nggak? Dibiarin aja kemarin-kemarin bau-bau jempol itu aja dipakai. Dikasih makan pagi nggak? Lontong, nasi ulam, nasi goreng, alhamdulillah. Donat nggak dikasih. Rasul setiap mau keluar rumah dilayani oleh istri sang Khadijah. Bagaimana mungkin seorang suami yang sudah begitu dilayani dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta akan berpaling mencari kenyamanan hati ketika dalam situasi yang galau? Pasti dia akan pulang ke istrinya yang selalu melayani, memberi kenyamanan, dibikin nyaman suaminya. Makanya ketika turun wahyu, pulang Rasul kepada Siti Khadijah. Ditanya nggak sama Siti Khadijah, kenapa meriang? Dari mana aja? Kenapa bisa sampai begini? Ini kok keringetan? Kenapa ini? Enggak. Dibukakan pintu, dilihat suaminya dalam keadaan yang gemetar, banyak keringat. Minta diselimutin, disuruh tidur. Minta selimutin, dikasih selimut. Ibu-ibu begitu. Suami pulang nih, habis ngojek, meriang. Emang udah dapat berapa duit? Udah pulang aja. Meriang, baru segitu. Balik lagi. Hujan, baru hujan sebentar. Pakai jaket hujan. Itu kira-kira bakal pecah perang lah. Bakal nyaman gak tuh suami? Dibituin. Pengen nggak ibu itu kayak Siti Khadijah? Mau? Mulai besok pagi siap. Cuci celana dalamnya, dicuciin biar jangan bau. Kaos kaki, biar begitu ke kantor buka sepatu, kaos kakinya bau jempolnya bolong lagi. Rasulullah minta diselimuti. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasul? Bahwa aku mendapatkan satu keadaan yang luar biasa.
tanpa diketahui oleh Nabi kita bahwa Siti Khadijah telah membaca silsilah, membaca nasab, membaca sejarah Rasul dari kitab-kitab Nasrani dan Yahudi bahwa suaminya memang calon Nabi. Begitu dikatakan bahwa dia menemukan peristiwa yang persis sama seperti yang dijelaskan dari kitab suci sebelumnya, maka yakinlah Siti Khadijah bahwa suamiku adalah sang Nabi, bahwa suamiku adalah sang Rasul. Begitu ibu juga sama, harus pelan-pelan membaca siapa suami ibu sebetulnya, apa kesukaannya minimal. Kalau kopi sukanya robusta atau yang arabica, kopi dia suka yang dingin apa yang panas, suka jengkol apa pete, harus tahu. Ini bapaknya ini doyan daging ayam atau daging kambing, ibunya tanya, dicari tahu. Jadi ketika ada apa-apa nggak banyak nanya, tapi langsung dilayani, diatasi perkara yang dihadapi oleh suami. Begitu yakin, maka jiwa dan raga sang istri Siti Khadijah namanya bergelora, tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi keraguan. Langsung siapa yang pertama masuk Islam dan menjadi umat Rasul, menjadi umat Muhammad, siapa di dunia ini? Siapa yang pertama masuk Islam dan menjadi umat Muhammad? Siti Khadijah. Belum ada yang lain-lain, kita belum ada. Siti Khadijah umurnya berapa tahun saat itu? 60. Kayak ibu-ibu ini umur ini berapa? 74. Ya, lewat dah. Ada yang umur 65 di sini. Ada yang pas dari umur 65. Itulah gambaran Siti Khadijah saat itu. Di umur 65, semua tenaga, yang sisa tenaga hidupnya, umur 5 udah mulai tidak pernah takut dengan siapapun yang akan mengganggu Nabi Muhammad. Hartanya satu-satu senjata yang dimiliki oleh Siti Khadijah untuk memenangkan dakwah Rasul dikeluarkan semuanya. Udah setengahnya, udah seperempatnya, udah sepersennya, enggak, semuanya. Emasnya, ternakannya, dagangannya, semua. Bahkan ketika di embargo, begitu ketahuan Siti Khadijah membantu Nabi kita dalam berdakwah, di embargo dia. Nggak peduli dengan embargo suku Quraisy, tetap bertahan mendukung Rasulullah. Emasnya habis, Bu, emasnya ibu-ibu. Siti Khadijah ini juga habis emasnya. Emang dia punya dari dulu. Nggak habis sekarang. Habis. Emasnya habis, semuanya habis. Bahkan suatu oleh konglomerat Mekah ditolak semua. Itu kaya sekali, saking habis hartanya, kain kafan pun tidak lagi mampu dibeli, dan minta kepada anaknya supaya baju yang dipakai Rasulullah itu menjadi kain kafannya. Luar biasa nggak Ibu? Berhasil nggak perjuangan Nabi kita dalam berdakwah? Berhasil. Berkat siapa? Berkat Siti Khadijah di belakang. Ini kita memperingati Maulid, memperingati Nabi kita, juga keluarganya. Dalam hal ini Siti Khadijah. Ibu-ibu kalau suaminya lagi bangkrut, pengen mulai usaha, minjem emas, ibu-ibu dikasih nggak? Dikasih pinjam apa? Dikasih cuma-cuma? Habis nih emas ibu nih, bilang habis. Masih ada cincin, minta cincin, dikasih nggak? Kalau buat usaha, kalau buat yang lainnya dikasih nggak? Apa yang lainnya? Meninggalkan pedang ya. Ibu-ibu yang berbahagia,
Rasulullah memiliki seorang istri yang saudagar bernama Siti Khadijah. Ini orang hebat, orang kaya. Satu sisi lain, Rasulullah memiliki istri yang merupakan seorang budak, pemberian dari Raja Mesir yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Hebatnya Rasulullah ketika menikahi Siti Khadijah yang saudagar tidak merasa jumawa. Ketika menikahi sang budak bernama Maria Al-Qibtiyah, sang istri tidak merasa hina dinikahi oleh sang Rasul. Hebat ya? Biasanya orang kalau suaminya biasa aja ekonominya, istrinya kaya raya, belaga, betul. Rumah istrinya, mobil istrinya, motor istrinya, tanah istrinya, setiap hari makan minum dari istrinya karena kaya. Itu suami kira-kira jadi budak apa jadi tuan? Jadi budak dibikin. Banyak sekarang yang baru jadi CPNS aja, suaminya bisa dicerai. Jadi P3K nih, istri nih, lama dia jadi honorer, tiba-tiba diangkat jadi P3K. Punya gaji tetap, diceraiin suaminya. Ini bukan generasi Siti Khadijah. Maria, sang budak, nggak merasa hina, nggak merasa inferior, nggak merasa rendahan. Diangkat derajatnya oleh Rasul. Yang saudagar tidak menjadi sombong, yang miskin, yang budak tidak menjadi hina. Di tengahnya Siti Aisyah, yang kita paham betul bagaimana cintanya Rasulullah kepada istrinya yang bernama Siti Aisyah karena kecerdasannya yang luar biasa. Perawi hadis yang luar biasa banyaknya, tapi tidak merasa sombong dengan kecerdasannya. Rasulullah indahin semua. Ini pelajaran yang perlu kita. Dari Siti Khadijah, Rasul mendapatkan 6 orang anak, 2 putra, 4 putri. Dari Maria Al-Qibtiyah, Rasulullah mempunyai 1 putra bernama Ibrahim. Dari 11 lainnya, Rasulullah tidak mempunyai anak. Termasuk dari istri yang paling dicintai, paling cantik, dan satu-satunya istri yang dinikahi di masa gadis, Siti Aisyah, tidak punya anak. Diterima oleh semuanya. Gak diprotes, ya Rasul, kenapa saya nggak punya anak? Sementara dia janda, sementara dia budak, kok dia dapat anak? Dari saudagar dapat anak 6, dari budak 1, Ibrahim. Ibu-ibu, mohon maaf, ada yang belum punya anak. Beranak semua ini. Mukanya muka beranak deh. Ada yang belum punya anak. Punya anak semua ya, alhamdulillah. Kalau ada yang belum punya anak, jangan merasa hina, jangan merasa rendahan, jangan merasa apa-apa. Siti Aisyah yang dicintai Rasul itu sudah punya jadi santai aja hidup, slow. The show must go on. Santai aja jalan. Ibu ini mungkin dia punya mantu, baru nikah, ditanya udah hamil belum? Soalnya tanya lagi udah hamil belum? Mulai masang muka cemberut. Kayaknya istri itu gabung tuh. Mulai ditakutin. Nah, lu kalau mau hamil tuh harus banyak cuci piring. Kalau mau hamil harus rajin ngepel. Udah mulai ngaco-ngaco. Satu pengennya punya santai aja. Dari Hafsah, dari Sauda, dari Zainab, dari Ummu Salamah tidak punya anak Rasul. Santai saja. Ini yang perlu kita ambil hikmah dari maulid daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paham ibu-ibu? Paham. Jadi ibu-ibu yang miskin jangan merasa hina karena miskinnya, tapi merasalah hina kalau malam kita belum mampu isi dengan tahajud.
Pagi hari belum bisa kita tegakkan dua, itu kita merasa hina. Buat apa hidup setua ini kalau kita belum mampu merasakan nikmatnya tahajud dan merasakan indahnya nangis ketika orang lain tidak ada yang melihat, ketika kita berdoa percis ketika kita berhadapan langsung dengan Allah. Ini pengalaman-pengalaman penting dunia yang harus kita dapati. Jangan sampai ketika Siti Khadijah umur 65 baru masuk Islam, kita sekarang umur 65 udah lama masuk Islam, tapi kalah iman kita dengan Siti Khadijah. Paham dulu betapa nikmatnya Siti Khadijah kehilangan semua hartanya, gembira demi dakwah, senang hatinya, lapang dadanya, hartaku hilang tapi surgaku terbangun di sana. Cuma Siti Khadijah satu-satunya istri Rasulullah yang ketika Jibril membawa wahyu dari Allah, Jibril katakan kepada Nabi kita, sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah telah membangun istana untuknya. Sampaikan salamku juga dari Jibril alaihissalam. Jibril Allah sampai senang sekali dengan Siti Khadijah. Kenapa? Karena sifat yang melayani suami dan memberi kenyamanan hati untuk suami. Nah sekarang kita lihat kehidupan rumah tangga kita, bagaimana suasana rumah bisa menjadi indah kalau tiap hari ngomel aja. Anduk habis dipakai basah ditaruh di ranjang, ngomel. Ngambil baju yang di tengah bukannya di atas, berantakan dikit, ngomel. Pulang kerja sepatu taruh di luar, ngomel. Minum kopi belecetan, ngomel. Suruh bikin sendiri, ngaduknya kekencengan, belecetan kemana-mana, ngomel. Ambil gula pakai sendok kopi, jadi basah gulanya, ngomel. Masak telur, kebanyakan minyaknya, ngomel. Ngomel gimana suami mau nyaman? Hah? Masih bagus kabur doang keluar rumah. Kalau kabur nggak balik lagi, paham ibu? Dari mulut, lisan ini, lisan yang kita ajak sholawat tiap malam Jumat. Jangan sampai lisan yang sudah kita sucikan dengan sholawat dan zikir, kita pakai juga lisan ini untuk ngomel suami, untuk menyiksa suami, bikin suami merasa tidak ada apa-apaan di depan kita, merasa nista, merasa jelek, merasa salah terus. Hidup ini salah, ini salah, ini salah. Kalau suami udah salah terus, Rasul pernah dalam situasi seperti itu disuruh ceraikan istri. Kalau kamu masih ada begitu, jangan takut, jangan salahkan kalau aku, kata Allah, akan kuganti dengan yang lebih baik dari mereka. Paham? Ketika Siti Hafsah, ketika Maria Al-Qibtiyah datang ke rumah Hafsah, dan di sana Rasulullah ada karena Rasulullah sedang berdiam di rumah Hafsah saat itu, giliran Siti Hafsah. Tapi Rasulullah tidur dengan Maria Al-Qibtiyah. Marah Siti Hafsah. Kemudian Rasulullah bilang, baik kalau engkau marah, supaya engkau tidak marah, aku tidak akan lagi meniduri Maria Al-Qibtiyah. Tapi jangan kau bicara ke siapa-siapa. Tapi rupanya Siti Hafsah malah bicara kepada Siti Aisyah. Terjadilah keributan. Rasulullah dari sebelah salah, ke sini salah, ke sini salah. Berbela Maria salah, berbela Hafsah salah, berbela Aisyah salah, semua salah. Istri yang gemar membuat suami menjadi dalam posisi yang hidupnya serba salah, ini salah, itu salah, itu salah, siap-siaplah dilaknat Allah. Istri-istri Rasul pun ditegur sama Allah. Baca surah At-Tahrim. Besok baca surah At-Tahrim pagi-pagi. Pelajarin kisah pertarungan antara istri Rasulullah dan bagaimana Allah menegur Nabi, kenapa kau mengharamkan sesuatu yang telah kuhalalkan. Ini kisah, ini pelajaran yang perlu kita ambil dalam berumah tangga. Jangan bikin suami serba salah. Nganggur salah, kerja kemalaman pulang salah,
kerja salah, nganggur salah. Suruh istirahat, tidur ngorok, orang kecapean, ngorok salah, nggak ngorok salah. Mandi, bau banget tuh, mandi salah. Gimana sih? Mandi tuh sampo tuh jangan banyak apa? Kalau sampo tuh sedikit, ngerti nggak? Sedikit aja dibikin salah. Tapi nggak mau pakai sabun, nggak mau pakai sampo. Jangan dibikin serba salah, suami. Dengar aja. Pernah begitu? Enggak, alhamdulillah. Suruh ngambil baju sendiri, suruh minta diambil nggak dikasih, ngambil berantakan ngomel, nggak boleh gitu. Perkara kecil, ingat, perkara besar tidak mungkin ada sebelum ada perkara semuanya bermula dari yang kecil-kecil. Gagal kita bereskan yang kecil-kecil ini, itu tadi lisan kita ini sudah kita rajinkan untuk bersolawat. Jangan sampai lisan yang sudah suci ini kita pakai untuk ngomel-ngomelin suami terus sampai suami hidupnya menjadi serba salah. Kalau sudah serba salah, dia menjadi bingung, ibadahnya nggak benar, cari nafkahnya nggak benar, cintanya juga bisa nggak benar. Jangan salahkan suami kalau pada akhirnya ke rumah ibu cuma bawa 10.000, ke rumah sana bawa uang 1 juta. Ya, paham? Ini perlu kita ambil hikmahnya. Semoga kita dalam bermaulid itu pertama kita memperingati Rasulullah sebagai pribadi yang agung yang perlu kita ambil contohnya. Yang kedua juga kita pelajari keluarga daripada Rasulullah, istri-istri dan keturunan beliau. Mudah-mudahan ini mendapatkan satu poin penting dalam kehidupan kita dalam berkeluarga. Kurang lebih saya mohon maaf atas kehilapan, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Ayo kita bersalawat bareng-bareng, salawat asyir ya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah-fitnah dunia dan akhirat. Allahumma